Om. Belakangan ini rupiah tembus 17.800. Sebagai seorang profesional di Singapura, ada pendapat nggak Om tentang ini? Emang kaget ah? Oke, mari aku jelasin. Salam kenal ya Om. Raymond, dengan siapa sama bekerja sebagai apa di Singapura Om? Saya John Rahmat, Komisaris Independen di Pinnacle Investment, sebuah perusahaan manajer investasi di Indonesia. Kira-kira apa aja sih Om faktor-faktor yang membuat rupiah untuk melemah sampai di titik ini? Jadi kurs mata uang itu adalah sebuah harga. Seperti semua harga, itu selalu tergantung dari demand and supply. Nah, khusus untuk US dollar, saat ini permintaan untuk US dollar di Indonesia itu sangat tinggi karena investor-investor di dunia obligasi pemerintah tidak nyaman lagi dan ingin keluar, sehingga mereka jual obligasinya, terima rupiah, dibelikan US dollar. Terus kira-kira ini salahnya pemerintah atau kondisi makro global Om? Kalau mendengarkan Bank Indonesia, kata mereka sih faktor global ya. Iran war, harga minyak tinggi sekali, dan seterusnya. Tapi kalau seperti itu, kan harusnya negara lain juga mengalami faktor yang sama gitu kan. Tapi kenyataannya rupiah itu kalah dengan bukan hanya Singapore dollar atau Malaysian ringgit ya, bahkan dengan Kamboja Kyat atau Vietnam Dong atau Nigerian Naira kita juga keok gitu loh. Jadi ada sesuatu yang istimewa tentang Indonesianya sendiri. Poin saya yang terutama adalah banyak investor global itu sangat tidak nyaman dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Kira-kira apa yang membuat investor tersebut nggak nyaman dengan kondisi Indonesia Om? Karena dulunya Indonesia tuh terkenal dia punya kebijakan fiskal tuh sangat prudent. Terutama Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan waktu itu ya. Akhir-akhir ini pengeluaran pemerintah itu sudah sangat besar. Tahun lalu 2025 itu budget defisit pemerintah Indonesia itu sudah 2,92% dari nominal GDP yang sangat-sangat dekat sekali dengan batas 3%. Dan tahun ini itu lebih parah lagi kalau kita lihat budget defisit pemerintah Indonesia di 4 bulan pertama tahun ini itu sudah minus 164 triliun. Sedangkan 4 bulan tahun 2025 itu masih surplus 4,3 triliun. Jadi yang surplus 4,3 triliun dalam 4 bulan pertama itu akhirnya minus 2,92, ngepres sekali dengan minus 3 kan. Tahun ini negatif minus 165 triliun gitu. Jadi apa yang bisa kita expect untuk full year? Terus kira-kira solusinya untuk Indonesia apa nih Om? Ya pangkas pengeluaran. Semua program-program terutama yang sebetulnya tidak efektif untuk membawa kenaikan penerimaan pemerintah ya, seperti makanan bergizi gratis, koperasi desa, rumah bersubsidi, dan lain-lain, ya pangkas. Terus mungkin pertanyaan terakhir kita Om, sebagai generasi muda Indonesia, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu Indonesia di kondisi seperti ini Om? Jadi kalian sebagai generasi muda, bekerjalah di negara yang currency-nya kuat. Jadi kalau kalian berbaik hati nih, ya udah kirim balik uangnya ke Indonesia gitu kan. Karena dengan salary Singapore dollar nggak berubah pun, dalam rupiah udah naik sekali gitu. Itu yang terbaik yang bisa dilakukan generasi muda untuk ekonomi Indonesia. Berarti dengan begitu demand rupiah bisa naik ya Om? Benar sekali. Oke, thank you so much ya Om. Baik.